Halo Kultivator Junior, berjumpa lagi di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6396, Pintu Masuk ke Sungai Surgawi ke-9. Pada saat ini, semua orang berkeringat dingin untuk Chu Feng. Lagi pula, ada jimat yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit dan matahari, dan setiap jimat berisi napas kehancuran. Dia tidak tahu bagaimana cara menangani hanya satu jimat, apalagi begitu banyak jimat yang memasuki tubuh Chu Feng dengan kecepatan yang mengerikan. Namun untungnya, tubuh Chu Feng tampaknya berisi dunia lain dan tidak akan diisi dengan jimat-jimat itu. Meskipun jimat itu dengan cepat memasuki tubuh Chu Feng, tidak ada tanda-tanda rasa sakit di wajah Chu Feng dan auranya sangat stabil. Dalam situasi ini, orang tidak punya pilihan lain selain mempercayai Chu Feng. Akhirnya, semua jimat memasuki tubuh Chu Feng. Namun tidak seorang pun berani bertanya tentang kondisi Chu Feng. Jimat itu memasuki tubuh Chu Feng, tetapi aura berbahaya itu tidak menghilang. Sebaliknya, aura itu berkumpul menjadi semakin menakutkan dan berbahaya. Mereka semua tahu itu belum berakhir. Sebenarnya, pengaturan sebelumnya hanya untuk melepaskan kekuatan mantra yang sebenarnya dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh hanyalah permulaan. Yang benar-benar perlu dilakukan Chu Feng adalah menggabungkan mantra-mantra di dalam tubuhnya. Hanya dengan cara inilah formasi yang lengkap dapat terbentuk. Pembentukan ini tidak dapat dipadatkan dari luar dan memerlukan suatu pembawa, dan pembawa ini haruslah seseorang. Chu Feng adalah pembawa ini. Dengan berhasil memadatkan formasi ini di dalam tubuhnya, Chu Feng akan mampu mengintip rahasia makam kuno ini. Akhirnya, aura berbahaya itu lenyap sepenuhnya. Dan pada saat ini, ekspresi Yuan Yanri berubah dan cahaya menyilaukan terpancar dari dadanya. "Yanri, ada apa denganmu?" Melihat hal itu, banyak orang berkuasa di Istana Suci Tubuh Ilahi segera mengepung Yuan Yanri karena khawatir terjadi sesuatu padanya. Namun untungnya, selain cahaya yang keluar dari dadanya, kondisi Yuan Yanri tidak berubah sama sekali dan cahaya itu segera mulai menghilang. Seolah-olah cahaya menyilaukan sebelumnya sengaja ditujukan untuk menarik perhatian orang. Yuan Yanri membuka pakaiannya dan menemukan bahwa tanda jimat di dadanya telah berubah. Tanda simbolis ini jatuh ke dada Yuan Yanri ketika ia menerima warisan di dunia makam sebelumnya. Setelah itu, dunia makam yang menerima warisan tersebut juga memancarkan cahaya, seolah-olah telah memperoleh kekuatan yang dahsyat. Saat itu, simbol itu gelap gulita dan tidak ada yang istimewa, bahkan Yuan Yanri pun tidak bisa merasakan keberadaannya. Namun kini, meski cahaya simbol itu telah meredup, ia masih memancarkan cahaya redup, jauh lebih sakral daripada sebelumnya. "Saya merasakannya. Chu Feng, aku merasakannya." Yuan Yanri buru-buru melihat ke arah Chu Feng. Dia mengerti bahwa perubahan pada tanda jimat itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Itu pasti ada hubungannya dengan penggabungan formasi oleh Chu Feng. "Saudara Yuan, Anda memang salah satu dari mereka." Chu Feng juga menatap Yuan Yanri dengan senyum tipis di wajahnya. Ekspresi itu membuat Yuan Yanri tahu bahwa Chu Feng pasti tahu rahasianya. "Saya salah satu dari mereka. Apa artinya itu?" tanya Yuan Yanri. Chu Feng terbang ke bawah dan mendekati Yuan Yanri. "Menurut petunjuk orang itu, kunci keberangkatan kita terletak di konjungsi 7 bintang. Dan 7 bintang yang berjajar melambangkan 7 dunia makam. Dunia makam tempat Anda sebelumnya mewarisi warisan adalah salah satu dari 7 bintang. Ketika Anda memperoleh tanda itu, Anda juga memperoleh kekuatan bintang-bintang. Dan tanda jimat di tubuhmu setara dengan kunci yang dapat mengaktifkan kekuatan bintang di dunia makam itu," kata Chu Feng. "Itulah yang kurasakan. Tapi belum.
Meskipun kekuatan bintang itu ada dan aku bisa merasakannya, sepertinya itu tersegel. Karena keberadaan segel itu, untuk sementara aku tidak dapat mengendalikan kekuatan di dunia itu, kata Yuan Yanri. Yah, meskipun kekuatan dunia itu telah dibuka, 6 bintang lainnya masih perlu dibuka, kata Chu Feng. Jika ketujuh bintang itu terbuka, kita bisa mengerahkan kekuatannya, menghancurkan segel makam kuno itu, dan meninggalkan tempat ini? Yuan Yanri bertanya setiap hari. Ya, kata Chu Feng. Di mana 6 bintang lainnya? Huang Fu Zhantian dan yang lainnya juga mendekat. Saat ini, makam kuno menyangkut kehidupan setiap orang, dan semua orang sangat prihatin. Saya sekarang bisa merasakan posisi 3 bintang pertama. Yang pertama adalah dunia makam tempat saudara Yuan menerima warisan. Yang kedua terletak lebih jauh di dalam makam kuno, dan warisan di sana sudah diperoleh seseorang. Yang ketiga, letaknya tak jauh dari kita. Seseorang sedang mencoba menguraikan warisan di sana. Kata Chu Feng. Chu Feng, apa yang harus kita lakukan? Tanya pemimpin klan surgawi Huang Fu. Bintang kedua terlalu jauh, dan warisannya sudah didapatkan. Saya khawatir orang yang mendapatkan warisan itu sudah pergi. Tidak ada gunanya kita pergi ke sana. Ayo langsung ke bintang ketiga. Setelah Chu Feng membuat keputusannya, semua orang setuju dan segera berangkat. Ketiga kelompok besar orang itu berangkat lagi. Chu Feng, kepala keluarga dari klan surgawi Huang Fu Zhantian, Huang Fu Shengyu, penguasa istana suci tubuh ilahi, Yuan Yanri, Shen Hui dari klan Dewa Roh dan lainnya semuanya berkumpul di istana kapal perang. Semuanya, mengapa kalian begitu khawatir? Chu Feng bertanya. Teman Chu Feng, seperti yang kau katakan, tidak satu pun dari 7 bintang itu yang bisa hilang, dan bintang kedua telah retak. Hanya orang yang memecahkannya yang bisa mengendalikan bintang itu. Jadi, kalau kita mau pergi, orang ini sangat penting. Kita harus menemukannya. Tapi makam kuno ini sangat luas, menemukan orang ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Patriark klan surgawi Huang Fu mengungkapkan kekhawatirannya. Jangan khawatir. Formasi misterius itu sekarang ada di dalam tubuhku, meskipun saat ini aku hanya bisa merasakan posisi 3 bintang. Namun, saya merasa seiring berjalannya waktu, hubungan saya dengan ketujuh bintang akan semakin kuat, dan saya bahkan mungkin bisa langsung mengetahui lokasi orang yang mengendalikan bintang. Juga, jika orang yang mengendalikan bintang sudah mati, warisan akan kembali ke bintang-bintang dan dapat diperoleh lagi. Kata Chu Feng. Oh, bisa seperti ini. Jika memang begitu, maka sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mendengar hal ini, ketegangan di hati ketua klan surgawi Huang Fu dan master istana suci tubuh ilahi pun mereda. Mereka mengerti apa yang dimaksud Chu Feng. Karena dia dapat menemukan posisi pewaris semua bintang dari waktu ke waktu, selama dia menemukan orang ini, segalanya akan mudah. Dan yang paling penting, warisan dapat diperoleh kembali. Terus terang saja, mereka tidak takut kalau orang ini tidak akan mendengarkan mereka. Jika orang itu tidak patuh, maka bunuhlah dia dan biarkan orang-orangmu sendiri yang memperoleh warisan itu. Namun ada hal-hal yang perlu kita khawatirkan. Ada lagi yang perlu dikhawatirkan? Mendengar hal itu, semua orang kembali merasa gelisah. Chu Feng berkata dia khawatir, jadi ini pasti bukan masalah sederhana. Setiap orang hanya bisa mewarisi salah satu dari ketujuh bintang ini. Saudara Yuan sudah mendapatkan 1, jadi dia tidak akan bisa mewarisi bintang-bintang lainnya. Saya bisa menerima warisan bintang, tapi hanya 1. Jadi, Saudara Sheng Yu,
Anda mungkin juga perlu menerima warisan itu, kata Chu Feng kepada Huang Fu Shengyu. Sayangnya, kemampuanku terbatas, dan aku tidak yakin apa yang harus kulakukan, tetapi jika kau benar-benar membutuhkanku, aku akan melakukan yang terbaik. Itu hanya kemungkinan. Aku masih membutuhkan bantuanmu, Chu Feng, kata Huang Fu Shengyu. Mendengar ini, pemimpin klan surgawi Huang Fu merasa sedikit tidak nyaman. Huang Fu Shengyu, karena garis keturunannya yang menonjol, telah menjadi orang yang sombong dan percaya diri sejak ia masih kecil dan bahkan memandang rendah semua orang. Tetapi sekarang, dia benar-benar mengatakan sesuatu yang menunjukkan keterbatasan kemampuannya. Tampaknya kegagalannya sebelumnya dalam memahami ilmu bela diri merupakan pukulan besar baginya. Pada saat ini, tangan Huang Fu Zhantian jatuh di bahu patriark klan surgawi Huang Fu. Pesan rahasia Huang Fu Zhantian juga datang. Mungkin bukan hal yang buruk untuk mengakui kekurangan diri sendiri. Ternyata Huang Fu Zhantianlah yang menebak kekhawatiran pemimpin klan surgawi Huang Fu. Ya, patriark klan surgawi Huang Fu juga mengangguk. Chu Feng, yang kau khawatirkan adalah warisan bintang-bintang lain. Bisakah kita mendapatkannya dengan lancar? Apakah ada batasan usia untuk mewarisi ketujuh bintang ini? Tanya Huang Fu Zhantian. Tidak ada batasan usia, tetapi memang sangat sulit untuk mendapatkannya. Tapi yang perlu kita khawatirkan bukanlah warisan, kata Chu Feng. Ah, apa itu? Semua orang bertanya. Makam kuno ini sebenarnya menyembunyikan pintu masuk ke Sungai Surgawi ke-9, kata Chu Feng. Bab 6397, Gerbang Surgawi. Pintu masuk? Untuk memasuki Sungai Surgawi ke-9, tidak bisakah kita langsung masuk? Mungkinkah pintu masuk di sini berbeda dengan pintu masuk langsung ke Sungai Surgawi ke-9? Tanya Huang Fu Zhantian. Master Istana Suci Tubuh Ilahi dan Yuan Yanri tampak semakin penasaran. Lagi pula, mereka berencana untuk memasuki Sungai Surgawi ke-9, jadi mereka secara alami lebih tertarik pada masalah ini. Apa yang dikatakan senior itu adalah jawaban yang benar. Pintu masuk di sini memang berbeda dari jalan lain untuk memasuki Sungai Surgawi ke-9. Bisa dibilang ada perbedaan yang sangat besar. Jika Anda masuk dari sini, Anda akan dibawa ke tempat yang sangat cocok untuk berkultivasi. Sumber daya di sana sangat kaya, energi surga dan bumi jauh melampaui tempat lain, dan juga menyimpan harta dan peluang yang sangat besar. Berlatih di tempat seperti itu pasti akan menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan usaha setengahnya. Oleh karena itu, pintu masuk ini juga mempunyai nama lain, yaitu Gerbang Surgawi. Mendengar Chu Feng mengatakan ini, Huang Fu Zhantian dan yang lainnya tak kuasa menahan diri untuk tidak berseri-seri. Sial, itu seperti reinkarnasi. Reinkarnasi normal bergantung pada takdir, tapi reinkarnasi di sini opsional. Kau bisa memilih awal yang sempurna, kata Huang Fu Zhantian. Menurutku pendapat senior tampaknya kurang tepat, tetapi bukan tidak mungkin untuk memahaminya dengan cara ini. Chu Feng tersenyum. Lagi pula, reinkarnasi berarti hidup kembali, tetapi mereka hanya memasuki tempat asing, dan ingatan serta kultivasi mereka tidak akan terpengaruh. Baiklah, asalkan maknanya benar. Jika hal baik seperti itu terjadi, bukankah hebat jika kita bisa memasuki Sungai Surgawi ke-9? Lagi pula, tidak banyak yang bisa dinantikan di dunia seni bela diri saat ini. Chu Feng, jangan terlibat dengan Istana Suci 7 Alam. Lagi pula, tidak ada yang lebih penting daripada meningkatkan kultivasimu. Kalau memang benar seperti katamu, ini kesempatan sekali seumur hidup. Ayo kita masuki Sungai Surgawi ke-9 bersama-sama. Lupakan zaman para dewa. Lagi pula,
Tak seorang pun di zaman kuno bisa mendapatkan hal semacam itu. Itu cuma tipuan. Huangfu Zhantian sangat gembira dan bahkan mulai membayangkan kehidupan indah setelah memasuki sungai surgawi ke-9. Memang, kalau begitu, ini sebenarnya kesempatan yang bagus. Kalau aku tahu ini lebih awal, aku pasti sudah membawa semua orang dari rumahku ke sini. Master Istana Suci Tubuh Ilahi tak dapat menahan diri untuk mendesah, tetapi dia lebih menyesal karena tidak membawa semua orang Istana Suci Tubuh Ilahi. Semuanya, berhentilah memikirkan hal ini untuk saat ini, karena ini bukan hal yang baik, kata Chu Feng. Hah? Semua orang tercengang. Gerbang surgawi ini perlu dibuka. Sekalipun berhasil dibuka, hanya satu orang yang bisa masuk. Chu Feng berbicara lagi, bagaikan seember air dingin yang dituangkan, membuat semua orang kedinginan hingga ke dasarnya. Teman muda Chu Feng, jika memang begitu, bisakah kau berbicara lebih cepat lain kali? Gairahku yang baru saja berkobar, kini telah padam olehmu. Saya sudah tua, dan tubuh saya tidak sanggup menahan rangsangan seperti ini. Huangfu Zhantian cemberut dan tampak sangat kecewa. Pemimpin klan surgawi Huangfu bertanya, bagaimana cara membukanya? Seharusnya ada lebih dari satu cara untuk membukanya. Tapi saat ini aku hanya tahu satu, yaitu mengorbankan semua nyawa di makam kuno ini, kata Chu Feng. Mengorbankan hidup kami? Ekspresi semua orang muram, tetapi kata-kata Chu Feng berikutnya membuat mereka semakin khawatir. Sebenarnya, formasi misterius yang baru saja aku peroleh membutuhkan sebuah pilihan yang terbagi menjadi yin dan yang. Kata Chu Feng. Ah, tidak heran jimat-jimat sebelumnya terus berkelap-kelip dengan yin dan yang secara bergantian. Jadi, teman Chu Feng, apakah kamu sudah membuat pilihan? Semua orang tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi pada saat yang sama mereka memandang Chu Feng dengan sedikit khawatir. Lagi pula, mereka semua telah melihat dunia, jadi mereka secara alami dapat mendengar bahwa di antara dua jalan yin dan yang, jalan yin sebagian besar merugikan mereka. Namun sebagai pemilih, Chu Feng pasti akan mendapat keuntungan apapun yang dipilihnya. Jadi mereka agak khawatir tentang pilihan Chu Feng. Saya memilih jalan yang positif. Chu Feng tersenyum tipis, lalu merentangkan telapak tangannya dan sebuah jimat muncul di telapak tangannya. Auranya sama, tidak akan ada kesalahan, dan jimat ini hanya memancarkan satu jenis cahaya, cahaya keemasan, sangat sakral. Sahabat Chu Feng, apa yang akan terjadi jika kau memilih jalan yang, dan apa yang akan terjadi jika kau memilih jalan yin? Tanya Master Istana Suci Tubuh Ilahi. Untuk jalan yang, kita perlu menyelesaikan konjungsi 7 bintang, membuka segelnya, dan membawa kita semua pergi dengan selamat. Namun, ada batas waktu untuk menyelesaikan konjungsi 7 bintang. Konjungsi ini harus diselesaikan dalam waktu yang ditentukan. Jadi, ada jalan yin. Jalan yang ditempuh jalan yin ini adalah untuk mencegah kita menyelesaikan konjungsi 7 bintang, sehingga mengorbankan semua orang. Selama waktunya tiba dan semua orang berkorban, orang yang memilih jalan yin akan mampu membuka gerbang surgawi. Tapi pasti ada beberapa hal lain. Hanya saja aku tidak memilih jalan gelap itu, jadi aku tidak tahu detailnya. Dan aku samar-samar merasa bahwa seseorang telah menguasai formasi misterius itu sebelum aku, kata Chu Feng. Apakah maksudmu seseorang, seperti dirimu, juga memperoleh formasi mantra mengerikan itu? Tanya Huangfu Zhantian. Namun, begitu dia mengatakan ini, Master Istana Suci Tubuh Ilahi berkata, bukankah itu mustahil? Selain teman muda Chu Feng, apakah benar-benar ada orang yang bisa menghancurkan formasi seperti itu? Formasinya mungkin berbeda,
tetapi tingkat kesulitannya pasti sama. Saya merasa ada orang lain yang bisa melihat rahasia tempat ini. Kita punya lawan yang kuat, kata Chu Feng. Ini. Ekspresi semua orang sangat serius. Kalau memang ada orang yang bisa memperoleh formasi tingkat kesulitan itu, maka orang tersebut sangatlah sakti. Jika orang ini menentang mereka, situasi mereka akan sangat berbahaya. Teman Chu Feng, bisakah kau merasakan pilihan orang yang menciptakan formasi ini? Bisakah kau memastikan bahwa dia telah memilih jalan gelap? Mungkinkah dia juga memilih jalur yang dan ingin melengkapi konjungsi bintang 7 seperti kita? Tanya Master Istana Suci Tubuh Ilahi. Yah, aku tidak merasa begitu. Sebenarnya, ada kemungkinan seperti itu. Tapi aku takut dengan apa yang mungkin terjadi. Bagaimana jika orang ini memilih jalan gelap dan menjadi lawanku? Kata Chu Feng. Apa gunanya semua ini? Bagaimana kalau ada kemungkinan hal itu terjadi? Tidak semua orang setia dan benar seperti kamu, Chu Feng, yang menghargai hidup kita. Itulah kesempatan untuk memasuki sungai surgawi ke-9, kesempatan untuk maju pesat, atau bahkan mencapai puncak. Ini adalah godaan tak berujung bagi siapapun. Sejujurnya, aku hanyalah anggota klan surgawi Huangfu. Jika aku sendirian dan bisa menghancurkan formasi misterius itu, aku pasti akan memilih jalan gelap tanpa ragu. Terus terang saja, bahkan dengan status saya saat ini, saya tetap akan merasa bimbang jika diberi kesempatan seperti itu. Sejujurnya, saya masih belum yakin apa yang akan saya pilih, kata Huangfu Zhantian. Kata-kata Huangfu Zhantian sangat blak-blakan dan langsung. Namun tak seorang pun menyalahkannya. Merasa bertentangan itu wajar. Ini adalah kodrat manusia. Dalam menghadapi kepentingan yang absolut, apalagi persahabatan dan cinta, bahkan kasih sayang keluarga pun rentan. Betapa banyaknya saudara yang menjadi musuh dan saling berebut harta warisan orang tua, dan tidak pernah berbincang lagi sampai mereka meninggal. Berapa banyak orang, demi uang, bahkan mengabaikan orang tua mereka sendiri yang telah melahirkan mereka. Sifat manusia itu egois, dan terkadang keegoisan ini lebih gelap dari yang dapat dibayangkan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di kultivasi berikutnya di dunia novel.